Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas kromatografi tentang bedah jurnal yang berjudul Identifikasi Parasetamol dalam Jamu Pegalinu menggunakan metode kromatografi lapis tipis KLT. Dan dosen pengampu Ibu Amelia Andriani, MSI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ajeng Putri Azahra dengan NIM 2022042004 sebagai moderator. Saya Nadia Rahmawati dengan NPM 2022042059. Saya Syalisha Salsabila dengan NIM 2022042091. Kami dari kelas farmasi reguler B. Sebelumnya, di sini terdapat pendahuluan. Pendahuluannya yaitu jamu merupakan obat tradisional asli Indonesia yang berasal dari bahan tanaman maupun dari hewan, disajikan secara tradisional dalam bentuk seduhan, serbuk, cair, pil, atau kapsul. Pemanfaatan jamu berdasarkan data riset kesehatan dasar menunjukkan peningkatan sebanyak dari 35,7% di tahun 2007 menjadi 59,12% di tahun 2010. Meningkatnya permintaan pasar akan jamu membuat adanya produsen tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan kimia obat BKO pada produknya untuk meningkatkan penjualan. Pada tahun 2014, BPOM RI mengeluarkan Public Warning Nomor HM 0305514322134940 yang mencantumkan 59 jenis jamu, sedangkan tahun 2015 BPOM menemukan 25 merek atau jenis obat tradisional ber-BKO yang ke-25 obat tersebut mengandung BKO, sildenafil, dan turunannya. Padahal, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246-Menkes-per-5-1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional, bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat dan tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotika. BKO merupakan senyawa kimia sintetis atau berasal dari produk isolat, senyawa kimia bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Beberapa jenis produk herbal yang sering dicampurkan dengan BKO antara lain adalah produk pelangsing tubuh, stamina pria, untuk gangguan asam urat atau encok, pegalinu, flu, tulang, dan kegemukan badan. Bahan-bahan kimia berbahaya yang sering digunakan meliputi metampiron, phenylbutazon, dexamethasone, allopurinol, CTM, sildenafil sitrat, tadalafil, dan paracetamol. Adapun bahan dan metode yang digunakan pada uji identifikasi parasetamol dalam jamu pegalinu menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT, yaitu dengan bahan sampel 1 sampel A, sampel 2 sampel B, sampel 3 sampel C, sampel 4 sampel D, dan sampel 5 sampel E, parasetamol, silika gel GF254, etanol 96%, kloroform, kloralhidrat, dan kertas saring. Metode dalam uji ini yang pertama dilakukan yaitu pembuatan pembanding parasetamol dengan melarutkan parasetamol 50 mg dengan pelarut etanol 96% sebanyak 10 ml. Kocok hingga homogen, kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam vial. Kemudian dilakukan pembuatan larutan uji.
Sampel jamu ditimbang kurang lebih 500 mg, kemudian ditambah dengan 10 ml etanol 96%. Disaring, kemudian diuapkan. Lalu pembuatan fase gerak. Etil asetat dan kloroform dengan perbandingan 9:1, lalu dimasukkan ke dalam chamber, tunggu hingga jenuh. Kemudian dilakukan uji KLT. Totalkan larutan sampel uji dan larutan sampel parasetamol pada plat KLT yang sama. Masukkan plat KLT pada bejana atau chamber kromatografi yang telah berisi larutan pengembang atau eluen. Amati titik noda pada plat KLT. Hitung nilai RF dan bandingkan nilai RF dengan nilai RF baku standar bahan kimia obat. Kemudian dilakukan lagi uji organoleptik. Ditimbang masing-masing sampel kurang lebih 50 mg, kemudian diamati warna, bentuk, bau, dan rasa. Lalu dilakukan uji mikroskopik. Setiap sampel ditimbang kurang lebih 50 mg. Sampel kemudian diletakkan di atas objek gelas, diberi pelarut kloralhidrat, lalu ditutup dengan deglas, dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Yang terakhir yaitu analisis data. Bila nilai RF, larutan uji, dan larutan baku parasetamol sama, berarti sampel tersebut mengandung bahan kimia obat atau BKO yaitu parasetamol. Dalam analisis data, perhitungan nilai RF didasarkan atas rumus, yaitu jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nilai RF dinyatakan hingga angka 1,0. Nilai RF yang baik menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Di sini terdapat hasil dan pembahasan, di mana pada tabel, yaitu hasil pengamatan organoleptik, didapatkan pada sampel D yang hanya memiliki logo halal, sedangkan pada sampel lainnya tidak ada logo halalnya. Pada uji mikroskopik sampel A, pada preparat berwarna kuning, amilum besar bulat panjang, dan terdapat granul pati dalam air dan serat Sclerenchyme berombak. Sampel A menunjukkan bentuk dari tanaman herbal dari Curcuma rhizoma dan Zingiberus rhizoma. Sampel B dan sampel D menunjukkan hasil pengamatan pada preparat berwarna kuning, amilum besar bulat panjang, terdapat granul pati dalam air, serat Sclerenchyme berombak, amilum besar seperti biji tertimun, dan gumpalan sekresi coklat. Pada sampel B dan D, bentuk mikroskop terdapat pada tanaman herbal seperti Curcuma rhizoma, Zingiberus rhizoma, Galangia rhizoma, dan Kaempferae rhizoma. Sampel C dan E menunjukkan hasil pengamatan pada preparat terdapat granul pati dalam air dan serat Sclerenchyme berombak. Tanaman herbalnya yaitu Zingiberus rhizoma. Bisa dilihat pada gambar 1, yaitu hasil pengamatan parasetamol pada jamur pegalino terdapat 3 kali pengulangan, di mana menggunakan kromatografi lapis tipis dengan fase diam yang digunakan yaitu silika gel GF254 dan fase gerak etil asetat N-heksana dengan perbandingan 9:1. Pada gambar 1, yaitu terdapat 3 kali pengulangan dari 6 sampel, yaitu sampel A, B, C, D, dan E, dengan sampel pembanding yaitu parasetamol. Didapatkan pada hasil nilai RF pada sampel B, yaitu pengulangan pertama yaitu 0,27, pada pengulangan kedua yaitu 0,33, dan pengulangan ketiga yaitu 0,22. Sedangkan keempat sampel yang lain positif mengandung parasetamol dengan nilai RF 1 dan terdapat noda kuning pada hasil pengujian sampel dengan metode KLT. Dari ketiga pengulangan KLT tersebut, sampel jamu pegalino didapatkan hasil nilai rata-rata pada sampel A, C, D, dan E yaitu 1, yang menunjukkan pada keempat sampel tersebut positif mengandung parasetamol. Sedangkan hasil nilai rata-rata pada SB, yaitu sampel B, yang berbeda yaitu 0,27 yang menunjukkan pada sampel B negatif mengandung parasetamol. Jadi dapat disimpulkan dari jurnal ini bahwa
Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil nilai RF dari KLT diketahui bahwa sampel jamu pegalinu B negatif mengandung paracetamol dengan hasil nilai RF 0,27, 0,33, dan 0,22 di 3 kali pengulangan. Sedangkan sampel jamu pegalinu A, C, D, dan E positif mengandung paracetamol dengan hasil nilai RF 1 di 3 kali pengulangannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 4 sampel jamu positif mengandung BKO paracetamol, sedangkan 1 sampel jamu negatif mengandung BKO paracetamol. Referensi dari jurnal ini Kamar I. Zahra F. dan Yuniharani D. tahun 2021 tentang identifikasi paracetamol dalam jamu pegalinu menggunakan metode kromatografi lapis tipis KLT, Jurnal Kimia Sains dan Terapan halaman 24 sampai dengan 29. Mungkin itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.